Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Suhaina, anggota kelompok 4, Angkatan 6, CPNS Tanjung Jabung Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang analisis isu kontemporer sebagai tugas Latsar CPNS agenda pertama di hari kedua. Bab yang akan kita bahas pertama yaitu tentang perubahan lingkungan strategis. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang patut kita jadikan bahan renungan bersama. Yang pertama, pernyataan Charles Handy pada tahun 1997. Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Selanjutnya ada pernyataan Peter Seng 1967. Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses di masa lalu. Selanjutnya ada pernyataan Michael Hammers 1967. Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak akan menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang. Dengan menyimak pernyataan-pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan. Jika tidak, maka orang lain atau bangsa lain yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Sebagai PNS, kita perlu memahami dengan baik fungsi dan tugas kita, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, mengambil tanggung jawab. Yang kedua, menunjukkan sikap mental positif. Yang ketiga, mengutamakan keprimaan. Yang keempat, menunjukkan kompetensi. Yang kelima, memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga atau family, masyarakat pada level lokal dan regional, nasional atau society, global atau dunia. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategi. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal ketabahan. Yang kelima, modal etika. Yang keenam, modal kesehatan fisik atau jasmani. Lanjut ke bab berikutnya, yaitu isu-isu strategi kontemporer. Sangat penting bagi setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax.
Lanjut ke bab berikutnya, yaitu teknik analisis isu. Teknik-teknik analisis isu yang pertama, teknik tapisan isu. Pada teknik tapisan isu, menetapkan tentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG itu urgensi, seriousness, dan growth. Selanjutnya, teknik analisis isu yaitu ada mind mapping, kemudian fishbone diagram, dan analisis SWOT. Demikianlah uraian saya tentang analisis isu kontemporer. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.